Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bupati Banyuwangi yang terhormat Bapak Haji Abdullah Aswar Anas MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai ingkang kula hormati, ingkang kula taati. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Sahabat saya Sekjen DPP PKB yang derajatnya cepat naik dari ketua wilayah langsung sekjen, sahabat saya dulu mantan satu komisi di DPR RI. Sebenarnya ini Pak Imam Nahrawi ini 2 periode dan kaya Pak Maskur, tapi macaknya miskin terus. Pak Imam Nahrawi yang saya hormati, Pak Haji Nanang yang anggota DPR Provinsi Jawa Timur, Ketua Nahdlatul Ulama Kiai Masyukur Ali, para ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, rombongan Pak Muhaimin, Pak Dirjen Lantas dari Departemen Tenaga Kerja, juga Pak Direktur yang tadi juga sempat meninjau beberapa lokasi yang insya Allah katanya akan dibangun BLK. Mudah-mudahan beneran ini, kita berdoa di sini. Yang saya hormati sahabat-sahabat ketua-ketua partai politik, ada ketua PKS, ketua Partai Golkar, ketua Gerindra, ketua Hanura, dan beberapa ketua partai yang lain yang juga hadir pada hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, khususnya ketua DPC PKB yang baru, sahabat Joni Subagio, ketua Dewan Suro PKB Kiai Masruhin, dan Bapak Ibu sekalian saya hormati. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini dalam suasana yang sangat cerah kita semua bisa menghadiri dan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Haji Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu saya atas nama Bupati Kepala Daerah Banyuwangi, saya menyampaikan selamat datang kepada Pak Muhaimin, Bapak Menteri, selamat datang di Banyuwangi. Mudah-mudahan sering-sering ke Banyuwangi sehingga ke depan Banyuwangi mudah-mudahan menjadi lebih baik. Amin, Allahumma amin. Bapak sekalian saya hormati, Pak Muhaimin, perlu kami sampaikan, saya dilantik lebih dari 100 hari lebih sedikit. Hari-hari ini kami di Banyuwangi sedang melakukan konsolidasi secara besar-besaran, terutama di internal birokrasi. Karena kami sadar bahwa perisai utama dari proses pembangunan ini adalah ketenangan birokrasi. Oleh karena itu kami sedang menata secara sungguh-sungguh. Sebagian orang masih mengukur reformasi birokrasi diukur dengan pergantian orang di birokrasi. Sampai hari ini kami belum melakukan pergantian, kami masih menata sistem. Insya Allah pertengahan Februari ini selesai. RPJMD yang kami kerjakan sekarang masih RPJMD transisi. Sebagian mahasiswa mengkritik saya, kenapa RPJMD tidak terbuka? Padahal RPJMD yang saya kerjakan hari ini adalah RPJMD transisi yang telah diputuskan oleh Dewan sebelum kami menjabat. Sekarang mestinya RPJMD sudah selesai Pak Muhaimin. Ternyata PP nomor 8 baru direvisi dengan peraturan Menteri nomor 54. Sehingga mestinya akhir bulan ini selesai, harus kita pertajam ulang dengan beberapa kampus dan beberapa perguruan tinggi. Hari ini juga kami sedang mendesain program-program besar, program-program dasar baik jangka pendek dan jangka panjang. Konsep-konsep dan desain inilah yang sekarang dikaji oleh Bapeda. Ada sekitar 20 konsep dasar Pak Menteri, Pak Muhaimin. Harapan kami triwulan ini sudah tuntas. Kenapa ini penting Bapak para kiai dan saudara-saudara sekalian? Sehingga kalau ke depan trek pembangunan Banyuwangi ini jelas, terkonsep secara jelas, maka ke depan pembangunan Banyuwangi tidak tergantung kepada bupati. Karena kalau itu yang terjadi, maka ke depan bupati tiba saat tiba akal. Kalau bupatinya senang, programnya bagus. Kalau bupatinya marah-marah, mecat pegawai seenaknya. Kira-kira gitu. Insya Allah ke depan program-program dasar ini akan tuntas dikaji oleh 5 perguruan tinggi. Perguruan tinggi kemarin terakhir kita pilih yang mendampingi konsep-konsep besar ini. Bersama Pak Sekda dan para birokrasi, insya Allah rencana induk pengembangan pariwisata kita akan selesai. Kalau tadi Pak Muhaimin menyaksikan, inilah kekayaan budaya kita.
Oleh karena itu pengembangan dan pembangunan Banyuwangi ke depan salah satunya adalah akan dibangun pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu maka title pengembangan pariwisata kita tahun ini adalah Banyuwangi Sunrise of Java. Saya sampaikan kepada Pak Gubernur agar Jawa Timur ini maju ke depan, filosofi pembangunan harus dirubah. Tidak lagi hanya dari barat, tapi filosofi matahari mulai harus diikuti, yaitu membangun dari timur. Oleh karena itu, Pak Gubernur ternyata telah sepakat, kemarin telah mengirim Kepala Dinas Pariwisata, dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara Bali dan Jawa Timur dengan konsentrasi Banyuwangi. Mudah-mudahan ini semua selesai. Detail desain tata ruang harapan kami juga selesai tahun ini. Rencana pengembangan detail desain kota-kota penyangga insya Allah juga selesai tahun ini. Bersama ITS kita juga sedang melakukan rekonsep terhadap pengembangan dan penataan kawasan kota dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Muhaimin konsepsi dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang Banyuwangi akan tuntas dalam 3 bulan terakhir ini. Pak Muhaimin yang saya hormati, dalam beberapa bulan ini kami juga terus melakukan upaya reformasi pelayanan publik. Salah satu yang kami lakukan dari 18 indikator pelayanan publik adalah upaya pelayanan KTP secara tepat. Kami sering mendengar pidato bahwa ke depan yang menang bukan yang besar atau yang kecil. Ke depan yang menang adalah yang cepat. Tentu dengan kendaraan teknologi inilah harapan kami ke depan. Banyuwangi akan bisa mengejar dan bahkan melampaui ketertinggalan yang selama ini dihadapi oleh Banyuwangi dengan kabupaten kita. Alhamdulillah dengan proses kerja keras, dengan undang-undang IT yang baru sekarang, pelayanan KTP tidak lagi membutuhkan waktu setengah bulan. Karena kalau itu dilakukan, maka penduduk kita dari selatan ke utara akan dengan biaya mahal. Sekarang perpanjangan KTP cukup dengan waktu 5 menit. Kami juga telah melakukan upaya pencapaian dan dorongan agar investasi ke depan semakin tumbuh. Oleh karena itu kami berharap dengan seluruh kekuatan partai politik, dengan kekuatan LSM, sering kami sampaikan bahwa partai politik yang sehat menjadi dambaan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Karena dengan partai-partai politik yang sehat, ke depan akan ada proses seleksi kepemimpinan yang sehat di Banyuwangi. Dengan partai yang sehat ke depan akan tercipta iklim Banyuwangi juga yang kondusif. Oleh karena itu harapan kami ke depan Banyuwangi terus kondusif. Alhamdulillah Pak Muhaimin, persepsi positif Banyuwangi alhamdulillah semakin hari telah semakin meningkat di tingkat provinsi Jawa Timur. Saya sering dikritik oleh teman mahasiswa, bupati sibuk melakukan pencitraan. Saya sering sampaikan citra bupati tidak terlalu penting karena bupati paling lama 5 tahun menjabat. Bahkan kalau dipilih kembali paling lama 10 tahun. Tapi citra bagi rakyat Banyuwangi yang selama negeri ini harus ada, harus terbentuk positif. Citra bagi Banyuwangi ke depan dipersepsikan harus lebih baik dari masa-masa lalu dan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan citra yang positif inilah ke depan investasi akan tumbuh. Saya sampaikan Pak Muhaimin, ketika ada investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan banyak, infrastrukturnya Pemkab yang akan membangun. Listriknya pemerintah yang akan membangun. Atas dasar inilah alhamdulillah sebuah maskapai penerbangan Sky Aviation dalam waktu singkat sudah mau masuk di Kabupaten Banyuwangi. Termasuk tadi yang dinaiki oleh Pak Muhaimin Iskandar. Alhamdulillah progresnya cukup baik Pak Muhaimin. Kemarin 2 hari yang lalu presentasi di depan kami, termasuk di depan Pak Sekda. Beliau meminta diperpanjang apronnya, termasuk landasannya. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Di komisinya Pak Imam Nahrawi sudah di satuan 1 perpanjangan runway 500 meter pada tahun 2012. Dan apron kita insya Allah pada tahun 2011 kita perpanjang. Dan kemarin Sky Aviation telah menyatakan tanggal 24 besok Sky Aviation pesawat Fokker dari Belanda sudah sampai di Indonesia. Mestinya kalau apronnya cukup, bulan ini mestinya sudah bisa masuk ke Kabupaten Banyuwangi. Tapi ternyata karena apronnya belum luas, insya Allah akan kita perpanjang. Dengan pesawat baru inilah ke depan akan ada rute dari Banyuwangi ke Yogyakarta, Banyuwangi Surabaya, dan juga Banyuwangi Denpasar. Dan dengan pesawat jet yang akan dirancang pada tahun ini insya Allah akan ada pesawat langsung dari Banyuwangi menuju Jakarta. Mudah-mudahan ini semua adalah menjadi bagian upaya-upaya yang terus akan dikembangkan sehingga ke depan pencapaian Banyuwangi akan bisa lebih sejajar dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Dan ini semua saya membutuhkan dukungan seluruh kekuatan masyarakat dan kekuatan partai politik. Yang paling akhir kami sampaikan kepada Pak Muhaimin,
kami bersama DPRD sedang menyelesaikan perda tentang lembaga keuangan mikro. Dengan perda itulah ke depan akan ada kredit lunak dengan anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Harapan kami ke depan Yuna, Yutun, Yunem yang jualan cabai, jualan dawet, jualan kerupuk secara bertahap akan mendapatkan dana bergulir dari pemerintah daerah dengan kredit tanpa agunan. Kemarin kami sudah bisa menyalurkan dana secara terbatas, kurang lebih berapa Pak Sekda? Kurang lebih 500 juta kita berikan kepada Yunem, Yutun yang pedagang melijoan di pasar-pasar subuh dan lain-lain. Harapan kami ke depan ekspansinya bisa lebih luas setelah perda yang akan dilakukan oleh teman-teman DPRD. Alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman DPRD, berkat kerja keras seluruh fraksi yang ada di anggota dewan. Dalam sejarah APBD kita selalu terlambat dalam 8 tahun terakhir ini. Pada bulan Desember ini kemarin alhamdulillah tanggal 13 kita telah mampu mengesahkan APBD. Saya kemarin sudah menghadap Dirjen Keuangan Perimbangan Daerah. Kalau ini berturut-turut 3 tahun maka Banyuwangi akan mendapatkan insentif berupa dana insentif daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan. Dan saya mohon Pak Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja, program-program Departemen Tenaga Kerja, kami siap dengan insentif dan kami siap dengan sharing daerah. Seluruh program-program Bapak sekiranya bisa dibawa ke Kabupaten Banyuwangi. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Akhirnya dalam forum yang terhormat ini mohon nasihat, mohon saran-saran, mohon motivasi kepada seluruh rakyat Banyuwangi dan mohon doa restu kepada para ulama dan para kiai. Mudah-mudahan Banyuwangi ke depan menjadi daerah yang lebih baik, tentram, sejahtera. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.